Ya alhamdulillah. Tapi sebenarnya juga bukan semata-mata dari laptopnya, tapi dari aku bukan laptopnya yang dibanting, Apa? mouse-nya yang dibanting. Rapi. Jadi orang makanya kalau masalah urusan kabel itu paling awet. Masa sih? Kerja Arsi ngapain? Ya Tadi yang udah dijawab dari pertanyaannya siapa? Putu ya, Putu Aji itu tadi. Pokoknya kerja Arsi ya itu ada drafter, ada desain interior, ada junior arsitektur, ada drafter interior. Tapi kalau misalkan kalian, misalkan nih pahit-pahitnya kalian itu benar-benar cuma dipaksa kerja di arsitektur, atau misalkan orang tua tuh pengen kalian tuh jadi arsitek, tapi kalian tuh nggak dari hati gitu loh. Aku tuh nggak pengen sebenarnya jadi arsitek. Kalian harus tetap kuat gitu loh di jurusan arsitek, seenggaknya lulusin dulu di jurusan itu, dan setelah kalian lulus kalian mau kerja apapun deh terserah, nggak karena apa-apa. kuliah itu sebenarnya sebagai cuman perantara supaya kalian bisa jadi sarjana. Kan zaman sekarang tuh lowongan yang kata orang bergengsi itu kan S1 atau paling enggak ya D3 gitu lah ya. Ya mungkin orang tua tuh kan mikirnya kita yang nggak sekolah yang sekolah aja susah nyari kerja, apalagi nggak sekolah gitu. Dia. Ya mungkin banyak sih yang nggak sekolah dapat kerjaan yang bagus, mungkin mereka jadi wirausaha atau apa. Tapi kan nggak semua orang seberuntung mereka itu. Jadi kita ya tetap harus usaha dengan pendidikan, harus dibantu dengan pendidikan, karena emang cari kerja itu susah banget beneran. Jadi Mbak Indah Wulandari itu dia tadi jawabannya. Lanjut, Ayub Guru Izul Haq. Tugasnya banyak. Bagus banget namanya. Iya. Apa tergantung dosen. Kalau dibilang banyak itu semua jurusan pasti tugasnya banyak. Yang namanya kuliah itu pasti emang tugasnya kuliah adalah mengerjakan tugas. Jadi sudah pasti tiap hari kalian diceli sama yang namanya tugas. Kalau kamu nanya tergantung dosen kah, itu ada benarnya ada enggaknya. Karena kalau dari arsitek sendiri itu kan kita ngumpulin produk, ada beberapa gambar denahnya, tampak potongan 3D, ekspodometri, terus itu dalam satu mata kuliah ya, belum tugas yang lain, mata kuliah yang lain. Dan itu hampir sama produknya, desain juga, cuma outputnya nanti beda gitu loh. Ada yang outputnya market, ada yang outputnya desain. Cuma yang dalam satu mata kuliah itu ada benar-benar dari perancangan konsep sampai market itu juga ada. Itu mata kuliah inti sih kalau di kita ya. Kalau standar dosen itu ya tergantung juga. Ya emang bener sih. Ada dosen yang mengharuskan 8 list, terus nanti ada dosen lain yang 7 tapi harus ada pendetailannya gitu. Jadi ada juga yang bahkan melebihi dari list yang sudah ditentukan dari kampus gitu. Tapi itu benar-benar ya positifnya. Aku kemarin gitu. Jadi kemarin tuh aku jadi asisten dosen, dosennya itu benar-benar detail banget. Jadi seminggu itu benar-benar harus ngumpulin beberapa produk, tapi di kelas lain ya kayak gitu. Dan jadi anak-anaknya tuh pada ngeluh, tapi itu bagusnya mereka benar-benar paham dan dosennya tuh bagus banget. Jadi kalau misalkan benar-benar belum anak-anaknya belum paham tuh dia belum bisa lanjut. Cuma dia tentuin gitu loh, saya jelasin 3 kali, kalau kalian nggak ngerti ya udah nggak apa-apa, karena saya udah wanti-wanti dari awal harus diperhatiin. 3 kali saya ngejelasin, kalau misalkan nggak ngerti harus tanya. Tapi kalau misalkan diem-diem aja ya udah, dia nggak dosennya juga nggak mau tahu gitu loh. Udah dijelasin sedetail itu tapi dia masih tetap nggak paham gitu. Jadi udah dibiarin aja maunya dia kayak gimana. Cuma nanti produk akhirnya tuh benar-benar tebel segini-gini, tapi alhamdulillahnya ya mahasiswanya tuh pada paham gitu, karena dosennya tuh mungkin karena asdosnya cocok no. Tapi pernah nggak sih ada mahasiswa yang sebel banget nih sama kamu? Dia mau marah sama dosennya tapi takut jadi marahnya sama kamu. Pernah nggak sih? Nggak pernah. Emang anak-anaknya tuh untungnya yang aku pegang kemarin tuh anak-anaknya emang tadi sama Aura ya sekarang ya. Aura, Rina, apakah masuk Arsi itu harus ambil UN Fisika?
Mungkin yang dimaksud UN Fisika itu dari jurusan arsitek apa? Dari jurusan IPA apa gimana ya? Sekarang kan udah nggak ada UN. Kalau zaman UN sih dari IPA bisa, dari PS ada yang bisa, ada yang enggak, tergantung universitasnya. BTW kalau misalkan kita masuk di negeri itu yang ngaruh sama jurusan itu mungkin kalau kita ngambil SNMPTN ya, lewat jalur SNMPTN itu karena lewat jalur nilai rapot kan. Jadi dia dilihat sesuai sama jurusannya. Kalau misalkan kita SMK jurusannya multimedia, berarti di apa ya, di universitas negeri itu kita harus berhubungan dengan desain grafis atau IT kayak gitu-gitu. Kalau misalkan otomotif gitu kan, ya berarti pas SNMPTN kita harus ngambil jurusan yang sesuai sama jurusan kita sebelumnya gitu. Tapi kalau misalkan SBM atau jalur mandiri, kalian bebas mau pilih jurusan apapun, nggak ngaruh. Kalau misalkan kalian dari IPS mau ngambil jurusan di negeri itu lewat SBMPTN ya, terus kalian mau ngambil jurusan arsitek gitu kan, itu kan masuknya saintek, ya kalian harus belajar saintek biar kalian bisa lolos sesuai passing grade-nya masing-masing gitu. Nggak ada ngaruhnya sih sebenarnya IPA atau IPS mau masuk ke manapun, lewat jalur apapun. Nilai lah, apa nama aplikasi desainnya? Ini dia komen di video aku yang pamer desain 3D itu aku pakai SketchUp 2019. Kalau mau pakai versi sebelumnya juga nggak masalah sih, cuman karena aku orangnya males jadi suka download 3D Warehouse. Itu di sana banyak komponen-komponen dari sononya, dari orang-orang ya nggak sih? Iya. Jadi kita tinggal upload, jadi kita tinggal comot-comot aja gitu, tinggal aja. download. Tapi hati-hati juga sih kalau laptop kentang itu, kadang kita download jadi lama terus gara-gara terlalu berat gitu ya. Terlalu berat. Pokoknya kalau bisa tuh yang di bawah belasan MB gitu loh downloadnya, jangan yang besar-besar filenya. Jangan yang gede-gede. Jangan yang besar-besar. Terus juga banyak sih aplikasinya yang dipakai ya. Iya, ada SketchUp, AutoCAD, terus habis itu AutoCAD sekarang udah sampai 2020 ya. Jadi kalian bisa update terus. Terus kalau itu buat layout, habis itu animasi apa segala macam ada banyak gitu loh. Ada buat render ada Lumion, Twinmotion, ada Escape, ada pokoknya lain-lain. Terus juga ada, kita juga mempelajari Corel, Photoshop gitu. Kalau SketchUp itu enak, yang 2019 tuh enak tuh Vray-nya enak aja gitu. Vray tuh BTW buat ngatur biar ini kelihatan real tuh kayak gimana sih renderannya gitu. Dan itu kita bakal diajarin sih di kampus, cuman mungkin nggak akan detail, jadi kalian harus sering nanya-nanya teman-teman atau nanya-nanya cutting yang lebih tahu, atau nyari tutorial di YouTube kan juga udah banyak banget. Iya betul. Tuh yang penting ada kemauan buat ingin tahu, buat bisa, pasti kalian bisa menggebrak dunia. Dari Sumo Martabak, Kak, kalau sudah kerja itu apakah membuat desainnya masih menggambar menggunakan tangan atau menggunakan aplikasi tertentu ya? Tetap pakai tangan, itu untuk kasarannya aja. Kalau misalkan desain awal kita misalkan nih kalau masih kuliah sih ya, kita ada grafis juga, tenang aja, bakalan diajarin sketsa tuh kayak gimana. Pokoknya sebenarnya aslinya arsitek itu wajib bisa sketsa. Jadi makanya di awal semester kita ada mata kuliah grafis itu buat diajarin sketsa benar-benar dari awal, gimana kita bisa narik garis lurus tanpa pembaris, perspektif, perspektif, satu mata titik hilang lah, satu titik lenyap, satu titik lenyap, sama aja kayaknya itu. Terus belajar arsir kayu itu kayak apa, arsir bata kayak apa, supaya nanti orang yang ngebaca gambar kita tuh paham, ini tuh pakai kayu, ini tuh pakai bata gitu. Nah itu yang basic banget ya, yang awal-awal. Terus kalau udah kesini semester 2-3 itu juga masih pakai sketsa, kayak misalkan konsep kayak gimana, habis itu transformasi desain kayak gimana, itu mereka kita masih pakai freehand, masih pakai sketsa tangan gitu. Dan
kalau udah kesini pun kalau misalkan kita mau konsultasi sama dosen tuh biasanya disuruh coba disketsain konsep kamu kayak gimana sih gitu. Jadi harus lihai, tangannya harus lihai, tapi BTW aku nggak bisa gambar sih sama sekarang. tangannya Tangannya able kayak aku. nggak ada bakat gambar sama sekali nih tangan. Sama, kecuali gambar alis mungkin ya. Aku nggak bisa. Alisnya udah bagus. Gimana ya kalau misalnya kak tangan aku tremor atau aku grogi kalau misalnya berhadapan sama klien juga nggak apa-apa. Ya udah kalau emang tremor aja, kan ada alat bantu yang namanya penggaris. Tahu kan teknologi penggaris? Ada juga kertas milimeter block, itu dipakai aja buat patokan-patokan. Lagian kalau pakai milimeter block itu kan otomatis pasti udah presisi kan, udah skalatif juga. Jadi kita bisa tahu sisanya tinggal ada space berapa bisa dimanfaatkan untuk ruang apa gitu. Ya intinya sketsa tangan itu masih dibutuhkan sebelum kita beralih ke desain yang fix terus kita computerize kan. Dan setelah dipindah ke komputer juga sebenarnya pasti biasanya masih ada revisi-revisi ya. Betul. Pokoknya enak tuh kalau misalkan kita sebenarnya punya ide gitu langsung sketsain aja. Tapi kalau misalkan kalian bener-bener nih ya kayak aku nggak bisa sketsa sama sekali, ya paling cuma mikir denahnya dulu aja, coret-coret, nanti konsep dan lain-lain bisa komputerize langsung gitu. Ngomongnya langsung dituangkan ke komputer aja gitu. Kalau kendala aku sih dulu biasanya udah aku mau bikin bentuk kayak gini lah, nanti bingung marketnya gimana ya, marketnya gimana, 3D-nya gimana gitu. Soalnya kan ada plugin juga sekarang tuh gampang. Kalian mau bikin yang lengkung kah atau yang mau yang kayak gimana kayak ala-ala Zaha Hadid kayak gitu tuh udah banyak plugin yang bisa bikin bangunan yang lengkung estetik gitu ya. Kalian jangan cari aman aja, kotak-kotak mulu gitu. Nanti kalian nggak akan berkembang. Nggak usah takut, nanti aku kan nggak bisa kalau kayak gini ya. Kalian cari temen yang banyak, terus tanya ini gimana. Dan pokoknya jangan malu bertanya sama dosen. Kalau misalkan nih kalian mau bikin apa ya bangunan yang lengkung kayak gitu kan, yang ala-ala Zadid, aduh ini nanti strukturnya kayak gimana gitu kan, jadi nanti pondasinya kayak gimana, itu nanti kalian bisa diskusiin sendiri sama dosen kalian masing-masing. Karena setiap ada tugas itu pasti besoknya terus ada asistensi, terus diskusi gitu sama. Jangan kabur waktunya asistensi malah aku mau pulang. Karena itu ya kuliahnya kita tuh ya emang kayak gitu, maju ke dosen, ini desain saya kira-kira bagaimana, apakah ada kesalahan atau ada tambahan dari dosennya gitu. Orang yang suka apa ya belajar di praktek sih sebenarnya mereka bakalan asik dan menikmati sih di arsitek. Kalaupun pusing banget, aduh ya ampun aku pengen nyerah aja deh, ini tugas banyak banget ya ampun besok dikumpul dan deadline gitu, tetap aja menikmati. Iya, benar. Pas udah selesai tuh seneng banget walaupun harus berhibernasi satu malam. Nah, bener banget. Biasanya kalau udah lembur 3 malam nggak tidur, habis itu seharian penuh bisa tidur. Besoknya ke pantai. Itu udah pokoknya kalau terutama kalau kalian kuliah di Jogja nih, banyak pantai yang bagus-bagus banget. Jadi kalau mau refreshing habis UAS atau UTS gitu, tinggal pergi aja ke pantai kalau kalian suka pantai. Kalau yang suka mall, jangan ditanya lagi, banyak. Mau ke gunung ada Merapi. Habis erupsi tadi betul. Aku lupa mau ngomong apa. Silahkan diingat-ingat. Oh iya, dan aku pun kita kayak ngerasa masih nggak percaya ya kalau udah lulus, kok bisa ya gitu. Padahal kalau inget di masa lalu kayak tugas nggak ada habisnya gitu, tapi ternyata bisa kita lewati juga ya, walaupun ada air mata juga sebenarnya di balik drama dah, pokoknya udah drama. Kalau udah drama tuh ya dinikmati aja, manisnya, pahitnya, pecutnya. Pokoknya kalian tuh jangan kupu-kupu ya, disaranin jangan kuliah pulang. Itu nggak pokoknya sehat. Cari temen yang banyak sebanyak mungkin, karena channel YouTube, link kalian kalau nanti udah lulus, kalian misalkan susah dapat kerjaan, kalian bisa hubungin teman-teman kalian. Atau nanti juga pasti ada grup alumni kan, nah itu di sana biasanya ada share banyak loker kayak kontraktor apa segala macam. Jadi jangan takut dan jangan malu, mending kalian malu-maluin sekalian daripada malu-malu jaim. Iya betul. Oke, gitu aja guys video dari kita. Jangan lupa like buat yang dari tadi nonton tapi belum nge-like dan belum subscribe, cepetan subscribe dari sekarang juga. Jangan lupa follow Instagramnya
Mbak Aitri atau yang biasa aku panggil Mbak Ayi dan juga Instagram aku. Komentar di bawah kalian mau nanya apa, nanti bakal aku bikin video baru. Share ke teman-teman kalian kalau video aku ini bermanfaat. Kalau nggak ada manfaatnya nggak bisa di share. Terima kasih dan sampai jumpa.